Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dan NIM G241200002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah tentang interfacing. Untuk latar belakangnya, bahwasanya teknologi semakin berkembang dengan sangat cepat dan semakin canggih, di mana teknologi komputer merupakan pendukung bahkan penggerak kemajuan teknologi informasi pada zaman sekarang ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu elektronika sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi. Perumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu interfacing? Kedua, bagaimana teknik untuk memperantarakan proses utama dengan dunia luar? Yang terakhir adalah bagaimana ruang lingkup interface. Tujuan dan manfaat dari makalah ini adalah yaitu untuk menambah pengetahuan dan memahami teknik menghubungkan komputer dengan perangkat lain. Manfaat pembuatan makalah ini yaitu membaca dapat mengetahui tentang pengertian interfacing, bagaimana memperantarakan proses utama dengan dunia luar dan ruang lingkup interface. Selanjutnya itu tentang pengertian interfacing. Interfacing sendiri itu adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan perangkat elektronika lain. Ruang lingkupnya yaitu pertama, elektronika analog dan digital, kedua mikroprosesor, ketiga organisasi, keempat arsitek komputer, kelima komunikasi data, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Yang pertama itu tentang operasi sistem komputer. Sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output, maka diperlukan suatu modul IO yang menghubungkan peralatan ini ke dalam sistem komputer. Modul ini menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai interface dari dan ke mikroprosesor dan memori melalui bus sistem sentral. Yang kedua adalah sebagai interface sebuah perangkat peripheral atau lebih menggunakan sambungan data tertentu. Untuk contohnya itu pertama, contoh interface seperti gambar mouse. Itu sebelum lahirnya mouse, pengguna komputer harus menggunakan keyboard untuk menjalankan suatu program. Namun itu semua berubah saat Douglas Engelbart dari SRI Internasional menyatukan sel kayu, papan sirkuit, beberapa roda logam dan beberapa kabel untuk membuat mouse agar berinteraksi dengan komputer hanya perlu menggerakkan mouse dan mengkliknya. Selanjutnya itu contohnya adalah voice-based interface. Di masing-masing perangkat elektronik mayoritas pasti memiliki Google Assistant seperti Siri. Selanjutnya Clickwell pada iPod. Clickwell menggabungkan fungsi yang sangat tajam dengan kesederhanaan sentuhan dan cara yang membangkitkan minat mendengar musik portable. Contoh selanjutnya adalah ATM. ATM memudahkan penggunanya dalam hal menarik serta menyetor uang tunai mereka. User hanya perlu memasukkan kartu ATM, memasukkan PIN, dan nantinya akan muncul opsi yang bisa user pilih sesuka hati. Contoh yang selanjutnya adalah e-tol. Seperti yang kita ketahui bahwa e-tol merupakan desain user interface yang memudahkan kendaraan untuk mengisi gerbang tol dengan cepat dan efisien. Contoh selanjutnya adalah GPS, biasanya dipasang di dashboard mobil atau di smartphone. Selanjutnya untuk dunia kedokteran juga menggunakan gesture recognition atau interaksi manusia dengan komputer berbasis gerakan yang paling luas dan dikenal adalah dalam bermain game atau virtual reality.
Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, untuk teknik pengendalian, ada 3 metode pengendalian masukan yang akan dibahas dalam bagian ini. Yang pertama itu Programmed I/O. Teknik ini disebut juga pemilihan saluran, di mana semua pengalihan ke dalam diri alat diselenggarakan oleh program. Proses mengirim dan meminta data, semua operasi masukan dan keluaran berada di bawah kendali program. Yang kedua adalah Interrupt Driven I/O. Teknik pemilihan saluran memiliki 2 keterbatasan, yaitu pemborosan waktu, prosesor waktu, dan lambat. Diperlukan suatu cara agar alat yang membutuhkan pelayanan dapat segera dilayani tanpa menunggu gilirannya tiba. Prosedur ini dinamakan interrupt. Yang ketiga yaitu DMA atau Direct Memory Access. Teknik interupsi menjamin tanggapan paling cepat yang mungkin terhadap alat masukan atau keluaran. Akan tetapi, pelayanan ini masih melibatkan perangkat lunak. Hal ini dirasa masih kurang cepat bagi pengolahan yang membutuhkan transfer data langsung dari memori seperti disk drive dan CRT. Interface internal. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih piranti. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Untuk struktur dari bus meliputi yaitu bus data, bus alamat, dan yang terakhir adalah bus control. Terus sistem bus ekspansi, ada sistem bus dan juga local bus. Dari sekian penjelasan yang saya utarakan, yang terakhir adalah simpulan bahwa dari interfacing itu sendiri adalah bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari teknik menghubungkan komputer dengan perangkat elektronika lain. Pengantarmukaan peripheral komputer merupakan suatu istilah yang berarti penghubung antara komputer baik dengan komputer atau dengan perangkat yang lain. Komputer yang berpusat pada pemroses utama, baik itu mikroprosesor maupun microcontroller, memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa menghubungkan dengan peralatan lainnya. Dengan demikian, diperlukan suatu teknik khusus untuk dapat menghubungkan dengan peralatan-peralatan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.